Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-munqidhi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi wa alihi khairi al. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para pengurus, para sesepuh, para ustaz dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maksiat badan ada di halaman 87. Teksnya atau naskahnya ada di halaman 87. Nanti akan kita baca artinya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wal hana'u fil yadaini war rijlaini lirrajuli bila hajatin wa qat'ul fardi bi ghairi udrin wa qatlu naflil haji wal umrati wa muhakatul mu'mini istihza'an bihi wa tajassusu ala auratin nas wal mashmu wa hajrul muslimi fawqa thalathin illa li udrin syar'iyyin wa mujalasatul mubtadi'i awil fasiqi lil inasi. Dah sampai situ dulu. Itu ada di halaman 90, artinya kita mulai baca hana itu memakai pacar. Di situ artinya memacari. Ini sudah sempat kita singgung kemarin, nomor 8. Termasuk maksiat badan yang harus kita jauhi, jangan sampai kita lakukan. Yang ke-8 yaitu memacari kedua tangan atau kedua kaki bagi laki-laki tanpa ada hajat. Memacari yang dimaksud di sini memakai pacar. Pacar ini memang diperbolehkan, tapi untuk perempuan, apalagi untuk seorang istri. Suaminya pengen supaya ada perhiasan di kukunya misalnya, boleh untuk seorang istri. Untuk seorang perempuan, dan ini untuk menghias dirinya di hadapan halilnya atau di hadapan orang-orang yang halal untuk dia, boleh untuk perempuan. Begitu juga memakai pacar untuk perempuan juga, memakai pacar di telapak tangan atau telapak kaki. Mungkin bapak-bapak pernah lihat ya, ada perempuan pakai pacar di telapak tangannya. Kakinya kadang-kadang ada yang pakai juga. Ini memang diperbolehkan untuk suaminya, tapi ya diperbolehkan untuk suaminya. Hanya untuk perempuan diperbolehkan pakai pacar ini. Gimana kalau zat pewarna yang digunakan itu zat pewarna yang menghalangi wudhu? Ya nggak boleh. Nggak boleh, karena saat wudhu pasti dia menghalangi air. Kalau air nggak masuk, misalnya nggak masuk ke telapak tangan, ke dalam kulitnya, ya maka wudhunya nggak sah. Nah, kalau wudhunya nggak sah, berarti sholatnya sah gitu? Nggak sah juga. Itu yang kadang-kadang dilarang dalam zat pewarna, seperti zaman dulu ada namanya kutek. Masih ada kutek? Iya, itu benar-benar cat. Jadi bentuknya cat dia. Bentuknya cat, beda dengan pacar, beda dengan hana. Ya, kalau pacar ini dia memang tidak menghalangi kulit, malah dia masuk ke dalam kulit. Begitu dihapus atau dihilangkan, biasanya bubuknya kita hilangin, ya udah nempel aja karena memang masuk dalam kulit, nggak menghalangi kulit, tidak menghalangi kulit. Nah, kalau yang bentuknya cat, baik itu kutek atau cat nipon, cat dipakai buat pokoknya kira-kira ngalangin kulit atau ngalangin kuku dari masuknya air ketika dia wudhu atau ketika dia mandi janabat, maka itu tidak boleh, haram. Nah, di sini yang diperbolehkan pacar untuk perempuan saja. Terus untuk laki-laki bagaimana? Untuk laki-laki hukumnya haram.
Oleh karenanya di sini dimasukkan dalam maksiat badan. Jadi laki-laki nggak boleh pakai itu, nggak boleh Bang Hasan ya, nggak boleh pakai pacar itu. Ya, kenapa keharamannya? Keharamannya adalah menyerupai perempuan. Tasbih bin nisa, menyerupai perempuan. Kemarin pembahasan yang lalu udah ada pembahasan juga bahwa menyerupai laki-laki, seorang perempuan menyerupai laki-laki haram. Begitu juga seorang laki-laki menyerupai perempuan haram juga. La'anallahu, sabda Rasulullah, la'anallahu mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati birrijal. Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini termasuk bagian penyerupaan terhadap yang bukan jenisnya. Laki-laki haram, maksiat badan kalau laki-laki pakai pacar. Kemudian yang nomor 9, membatalkan perbuatan fardu tanpa udzur. Perbuatan fardu tanpa udzur seperti sholat maghrib dibatalin, gak ada udzurnya. Awang batalin bang, final bola. Gara-gara bola doang, gak boleh, hukumnya haram. Ya sholat subuh misalnya, sholat subuh fardu kan itu, dibatalin tanpa ada uzur yang jelas maka haram. Begitu juga puasa, puasa tanpa ada uzur yang jelas, puasa Ramadan maka hukumnya haram, termasuk maksiat badan. Ada ikatan di sini, yang dimaksud ikatan di sini yang haram adalah kalau puasanya, sholat atau puasanya itu puasa fardu. Gimana kalau puasa sunnah? Boleh. Kalau puasa sunnah kita putus di tengah jalan, atau sholatnya sholat sunnah kita berhenti di tengah jalan, boleh. Tapi kalau sholatnya fardu atau puasanya fardu maka tidak boleh, kecuali kalau ada udzur. Contoh udzur gimana? Contoh udzur, kita lagi sholat, ada orang minta tolong dan kita yakin itu nyawanya terancam, maka wajib kita batalin sholat. Malah bukannya boleh, malah wajib batalin sholat. Begitu juga puasa, ada orang puasa Ramadan. Kalau tadi sholat wajib boleh diputus kalau ada uzur, seperti menyelamatkan orang atau seperti menyelamatkan diri sendiri, kebakaran misalnya, boleh diputus meskipun sholat fardu. Begitu juga puasa meskipun puasa fardu, puasa Ramadan misalnya, ini boleh diputus kalau ada uzur syar'i. Contoh uzur syar'i dalam puasa Ramadan, masyaqqah atau kesulitan yang benar-benar sulit. Kesulitan yang benar-benar tidak bisa diatasi lagi. Udah benar-benar lemas, payah, aus, malamnya nggak sahur, tapi ternyata suruh ngecor, suruh kerja, emang ada proyeknya itu, benar-benar lemas, benar-benar nggak kuat, maka diperbolehkan mutus puasanya atau membatalkan puasa. Jadi singkatnya, semua ibadah fardu, saudara, semua ibadah fardu itu tidak boleh diputus di tengah jalan tanpa ada penyebabnya atau udzur syar'inya. Di antara udzur syar'i tadi kesulitan dalam puasa atau menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan orang karena ada satu bencana, termasuk udzur. Dan termasuk penyebab yang jelas-jelas membatalkan ibadah, tentu boleh. Ada orang sholat zuhur, emang jelas dia kentut, ya udah batal, itu mah memang wajib. Kalau dilanjutkan juga nggak boleh, dilanjutkan juga haram, karena dia sholat dengan syarat-syarat yang tidak terpenuhi, yaitu hadas. Memang kalau udah ada hadas, ada sesuatu yang membatalkan, memang harus putus ibadahnya. Ibadah wajib tidak boleh diputus tanpa adanya penyebab batal dan juga tanpa adanya uzur syar'i. Kemudian yang ke-10, menggagalkan kesunatan haji dan umroh. Beda dengan puasa atau sholat misalnya. Kalau haji dan umroh meskipun sunnah, haji dan umroh meskipun sunnah tidak boleh diputus. Tidak boleh diputus. Lagi tawafnya tawaf ifadah, tawafnya tawaf ifadah, tawaf wajib, maka meskipun itu umroh sunnah, umroh kan sunnah, umroh yang wajib itu umroh yang berbarengan dengan haji aja. Saat kita haji kemudian sampai di Mekah dan belum waktunya wukuf, ini maka kita disunahkan untuk umroh dulu, atau bukan disunahkan, maaf, diwajibkan untuk umroh dulu. Nah yang umroh dulu ini namanya haji tamattu. Biasanya itu kloter pertama, kloter terakhir itu biasanya. Nah kemudian ada lagi yang namanya
ifrad. Ifrad tuh itu haji dulu. Ini kloter-kloter terakhir biasanya langsung ke Mekah. Langsung ke Mekah. Nah, dia haji dulu. Nanti setelah haji baru umroh. Ini namanya umroh wajib. Selepas itu udah selesai semuanya pelaksanaan haji, udah tahallul. Kemudian pengen umroh ambil mikot, naik taksi ke Jironah misalnya, atau ke ini Hudaybiyah atau ke Tanim. Yang paling bagus memang Hudaybiyah. Tanim boleh, Jironah boleh, masuknya dari kota Mekah. Semua yang dari kota Mekah, maka 3 itu batas tempatnya atau mikotnya. Ini namanya umroh. Meskipun umroh sunnah, tetap tidak boleh dibatalkan atau tidak boleh diputus ibadahnya. Ini bedanya ibadah umroh dengan sholat. Ya, kalau sholat sunnah boleh, puasa sunnah. Ada tamu, ya tamunya bawain sotonya Pak Ali enak, batalin aja nggak apa-apa. Apa sunnah? Kalau sunnah, ya tapi kalau wajib nggak boleh puasanya. Umroh dan juga haji meskipun sunnah tidak boleh. Ibadah-ibadah sunnah seperti tawaf, tapi dia dalam pelaksanaan haji dan umroh, maka tidak boleh dibatalkan meskipun sunnah. Kemudian yang ke-11, menirukan, yang disebut muhkat tadi, menirukan orang mukmin dengan maksud menghina. Menirukan di sini niatnya menghina. Memang innamal a'malu binniyat. Emang tergantung niat, Pak. Ada orang saudara kita sendiri, kita tahu ini orang kalau ngomong mulutnya ada menyon. Nah, ditirukan dengan niat untuk menghina dia supaya jadi bahan tertawaan orang, nggak boleh, termasuk maksiat badan. Atau bukan ngomongnya atau bukan gerak-gerik, bukan mulutnya tapi gerak-gerik badannya. Saudara kita sendiri kalau jalan emang rada pengkor dia, jadi jalannya agak dingdet dah kakinya, panjang sebelah. Nah, kemudian ditiruin sama kita, niatnya buat menghina dia atau buat mempermalukan dia. Tidak boleh juga. Ini namanya menirukan perbuatan atau ucapan orang muslim, saudara kita sendiri, niatnya niat menghina. Kalau niatnya nggak menghina ya enggak. Namanya niat itu jadi pokok semuanya. Kalau niatnya tidak menghina, tidak apa-apa. Niatnya ingin menjelaskan. Apalagi guru tajwid ya itu terus muridnya niruin. Ini yang namanya sasan, salisasna, ditiruin ya boleh, orang niatnya bukan menghina. Namanya mengikuti guru. Menirukan orang mukmin dengan maksud menghina ini juga termasuk maksiat badan. Ini haram hukumnya. Kemudian yang berikutnya mengoreksi kekurangan atau aib manusia. Maksudnya tajassus. Tajassus itu cari-cari kesalahan orang, saudara. Cari-cari kesalahan orang, pokoknya dicari aja orang itu, kalau ada, pokoknya dia cari kesalahannya, kemudian diceritakan, disebarkan aibnya itu kepada teman-temannya atau kepada orang banyak. Ini juga termasuk maksiat badan. Saya mah kalau melihat si Darkum misalnya, saya kalau melihat si Darkum itu saya tahu itu dia gimana waktu dia bangun tidur. Saya tahu utangnya banyak, mana makannya juga kagak pernah, ini nambah mulu lagi, mending bayar. Nah, dicari itu semuanya, diceritain ke orang banyak. Yang seperti itu tajassus namanya. Tajassus ini haram, hukumnya haram, maksiat badan. Ada satu cerita dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten. Ada 2 orang, saudara. Ada 1 orang. Nah, yang diceritakan ini 2 orang. Ada 1 orang di depan Ka'bah, dia doa, Allahumma akhrijni minad dunya musliman, Allahumma tawaffani musliman. Doanya cuma itu aja. Doanya, ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Begitu aja doanya di depan ini Ka'bah. Nah, kemudian datang ditanya, namanya ada Syekh Syu'aib Al-Hirfish. Syekh Syu'aib ini kemudian tanya, kenapa bang doanya kok itu aja? Mbok ya tambahin yang lain kayak ya buat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan itu bagus, dunianya dapat,
akhiratnya juga bagus juga dapat, atau tambah yang lain kayak tambah buat keluarga, tambah buat kelancaran urusan anak-anak. Kenapa doanya cuma itu doang? Maka orang yang doa ini kemudian menjawab, gini saudara, saya punya kawan 2 orang. 2 orang ini 40 tahun jadi muadzin, jadi tukang adzan tanpa bayaran. Ihtisaban itu artinya dia nggak pernah ngarepin bayaran. Tiap waktu sholat dia yang adzan, tiap waktu sholat dia yang qomat. Jadi muadzin 40 tahun. Nah di akhir hayatnya ini dia sudah mau meninggal, sudah sekarat. Dia minta ambilin Al-Quran. Al-Quran ini dipegang. Kata orang ini yang cerita kepada Syekh Syuaib ini, kata orang yang berdoanya cuma satu tadi, saya kira ini orang muadzin ini, saya kira dia megang Quran ini pengen ngambil berkahnya Al-Quran atau pengen meninggal dalam keadaan meluk Al-Quran. Ternyata dia bilang, saudara, dia bilang sama orang-orang yang hadir di situ, dia bilang, saksikan orang-orang yang hadir bahwa aku sudah tidak percaya dengan semua yang ada dalam isi Al-Quran ini. Mati habis itu. Mati 40 tahun azan, 40 tahun jadi muadzin. Nah kemudian setelah orang ini meninggal, ada satu orang lagi azan gantiin dia selama 30 tahun. Azan selama 30 tahun, nggak minta bayaran juga, sama meninggalnya begitu juga. Di akhir hayatnya dia ini megang Al-Quran, kemudian juga bilang, saksikan wahai orang-orang yang hadir bahwa sesungguhnya aku tidak percaya dengan semua yang ada dalam isi Al-Quran ini. Naudzubillah. Kemudian ditanya, ini kenapa kok bisa begini 2 orang ini, padahal tukang manggilin orang sholat. Kemudian jawab orang-orang yang hadir, 2 orang ini yang duluan dan juga yang baru aja meninggal, ini kerjaannya meskipun dia tukang azan, kerjaannya nyari kesalahan orang lain dan menyebarkan kesalahan orang lain kepada orang-orang. Itu bahayanya tajassus, saudara. Bahaya tajassus. Kalau ada orang nyeritain kejelekan saudara kita, udah diem aja kita, tinggalin dah. Kalau kita bisa ninggalin, kalau kita bisa tegur pasti. Jangan diterusin lagi. Wah jadi cerita kemana-mana jadinya. Kan kalau duit dititipin kurang ya. Kalau mau kan bisa nambah. Saya dengar dari Pak Agus, nanti Pak Agus nggak ada ya? Saya dengar dari Bang Pendi, nanti saya ceritain bisa nambah itu ceritanya. Nanti yang dengar cerita saya Bang Olin cerita lagi, Bang Hasan nambah lagi, bisa nambah. Namanya cerita keburukan saudara kita, jangan kita sebarluaskan. Jangan juga kita mau cari-cari. Khawatirnya su'ul khotimah, naudzubillah. Segitu cakepnya itu nggak pernah minta gaji atau bayaran, dia muazin 30 tahun 40 tahun, tapi dia su'ul khotimah gara-gara suka nyari aib orang lain dan juga suka disebarkan aib itu pada orang lain. Dalam cerita aslinya ini, kesalahannya 2 orang itu selain menyebarkan aib, dia suka ngelihat bocah kecil tapi dengan pandangan syahwat, nadrul amrod istilahnya. Ngelihat bocah kecil, anak kecil, tapi dengan pandangan syahwat. Ini juga bisa menyebabkan su'ul khotimah. Naudzubillah, naudzubillah. Yang ke berapa tuh tadi? Yang ke-11 ya. Yang ke-12, mengoreksi kekurangan aib manusia. Maksudnya mengoreksi di sini mencari-cari kekurangan aib manusia untuk disebarkan lagi. Kemudian yang ke-13, membuat tai lalat atau tato. Di situ bahasa Arabnya al-washmu, membuat tai lalat atau tato. Tai lalat atau tato itu juga termasuk maksiat badan, haram hukumnya. Tai lalat doang tuh, apalagi tato. Gambarnya gambar ini lagi macan. Macan, ada macan bawa tahu, siga maung. Macan bawa tahu, tatonya, pokoknya gambar apa aja itu termasuk maksiat badan, haram hukumnya. Memang bikin tatonya udah haram, maksiat badan. Tapi kalau udah terlanjur, maaf nih, kali-kali aja ada gitu ya,
Kalau sudah terlanjur ditato dan sulit menghilangkannya, biarin aja udah. Karena tato itu di dalam. Tato itu dia gambarnya atau pewarnanya kan masuk ke dalam kulit, nggak ngalangin kulit memang dia, nggak ngalangin kulit. Kalau kira-kira sulit dihilangin, ya udah nggak usah dihilangin, biar aja. Tapi kalau kira-kira bisa dihilangkan, tai lalat doang dihilangkan dan nggak merusak wajah atau nggak merusak badan, silakan hilangkan. Tapi kalau merusak jangan. Tatonya gede banget sebadan, mau dihilangin semua malah rusak, malah nggak boleh. Dia biarin aja sholat dalam keadaan seperti itu. Karena dia nggak ngalangin masuknya air saat wudhu atau saat mandi jenabat, dia tidak menghalangi masuknya air. Tapi bikin tatonya itu tetap dosa. Waktu udah terlanjur maka taubatlah, minta ampun kepada Allah dengan sungguhnya, dengan penyesalan, dengan tekad tidak mengulangi lagi. Ini namanya al-washmu, termasuk maksiat badan, haram hukumnya. Kemudian yang berikutnya, memutus pembicaraan, tidak mau bicara dengan sesama muslim lebih dari 3 hari kecuali ada uzur syara. Maksudnya diem-dieman sama muslim. Wal hajru bil muslim fawqa 3 hari diem-dieman ngediemin saudaranya sendiri tanpa uzur syar'i, maka maksiat badan. Nggak boleh kita diem-dieman sama saudara kita sendiri. Ketemu sholat merengut aja, besok ketemu lagi asem lagi mukanya, diem. Udah 3 hari 4 hari tanya, kenapa bang, saya salah apa? Harus begitu. Nggak boleh didiemin, nggak boleh diem-dieman. Memutus pembicaraan atau ngediemin sesama muslim lebih dari 3 kali, ini termasuk haram hukumnya. Kalau tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur boleh. Contoh begini saudara, ini orang kalau saya tetap ajak ngobrol, kalau saya tetap berinteraksi sama dia, agama saya bisa rusak. Artinya saya bisa kepengaruh. Mendingin saya diamin aja. Boleh. Itu ada udzur syar'i. Atau nggak seperti itu contohnya. Atau ini orang kalau saya ajak ngomong, kalau saya nggak diemin dia, nggak tahu diri dia, pasti bakal maksiat terus. Tapi kalau saya diemin, baru mikir dia. Kalau saya biasa-biasa aja, baik-baik aja sama dia, maka dia nggak ada pikirannya, maksiat terus maksiat, ya nggak pernah ngaji. Kalau saya diemin, maka tambah makin maksiatnya dia. Maka boleh itu ngediemin orang yang seperti itu. Kalau memang ada udzur syar'i. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, didiemin malah makin didiemin malah makin maksiat dia, maka jangan, lebih baik ditegur. Udzur syar'i ini yang membolehkan kita mendiamkan seseorang kalau memang ada udzur syar'i demi kebaikan agama kita atau demi kebaikan agama orang yang kita diamin ini supaya dia ada pikirannya, maka itu boleh. Tapi kalau nggak ada kebaikannya, nggak usah didiemin, mendingan ditegur aja, dinasihati. Berikutnya, duduk bersama orang ahli bid'ah dan orang fasik untuk menghibur. Mujalasatul mubtadi'i awil fasiki lil inas. Di sini lagi-lagi niatnya adalah untuk menghibur. Lawan katanya inas itu, lawan katanya anasa yunisu inasan, itu lawan katanya naffaro yunaffiru tanfiron. Jadi kalau terhadap orang ahli maksiat, memang kita harus kerang sebenarnya. Harus keras. Jangan kita ajak ngobrol, ya kita undang, kadang-kadang ikut begadang kita supaya dia itu supaya dia itu makin senang dan merasa kita temenin. Nah, nggak boleh. Ya gimana? Harus kerang. Ya minimal omongan kita harus tegas sama dia. Kalau niatnya memang kita duduk bareng, niatnya buat menghibur dia, niatnya supaya dia makin betah, niatnya supaya dia makin sering maksiat dan ngerasa nggak ada salah, nggak boleh kita duduk seperti itu, nggak boleh. Niat nih, balik ke niat. Tapi kalau niatnya duduk bareng dengan orang ahli maksiat, ini niatnya untuk dakwah, boleh. Karena
kadang-kadang kita harus tarik ulur saudara. Kita tidak boleh menghibur atau membuat nyaman orang yang ahli maksiat. Nggak boleh, haram hukumnya, maksiat badan. Tapi sabda Rasulullah juga, Rasulullah bilang juga, la tunaffiru katanya, yassiru wala tu'assiru wala tunaffiru. Sabda Rasulullah SAW. Permudah orang-orang itu, permudah, jangan persulit, wala tunaffiru, jangan bikin dia lari. Jangan bikin dia lari. Baru pengen kenal musolah sama kita galakin. Ngapain lu bang? Tatoan di sini. Mana kaki kotor banget. Kagak terima sama Allah. Jangan begitu, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Terus gimana? Ajak duduk aja. Ajak duduk sini bang, ngopi dulu, ngopi. Niatnya apa? Niatnya bukan menghibur dia. Niatnya untuk dakwah atau ngajak dia. Jadi niatnya bukan untuk merasa dia nyaman dan gak punya salah. Jangan. Tapi niatnya kita ajak duduk dia buat dakwah atau buat mengajak dia supaya tertarik kepada musolah. Boleh duduk sama orang-orang ahli bid'ah atau orang-orang ahli maksiat yang belum tertarik sama musola, belum tertarik sama ngaji. Kita ajak duduk boleh, tapi tujuannya ngingetin dia nanti. Ngaji bang yuk, nih malam Rebo. Ngaji bang yuk, malam Minggu. Ngaji bang malam Jumat. Diajak. Dakwah tujuannya boleh. Tuh balik kepada niat. Kalau niat kita memang buat dakwah, menasehati orang itu, niat kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, duduk bareng sama orang maksiat boleh. Yang nggak boleh kalau kita niatnya nemenin dia. Enak nih ada ustadz nih, temenin ngopi. Ustadznya bukan yang ngingetin, bukan yang nasihatin, malah ikut-ikutan sama dia. Nah ini namanya inas, namanya ini bikin dia terhibur dan bikin dia nyaman dengan maksiat. Ini nggak boleh, maksiat badan, haram. Lalu harusnya bagaimana? Ya harusnya jauhin, diemin. Yang tadi boleh ngediemin orang yang seperti ini. Atau kalau nggak diemin, ya harus kita jauhin. Boleh ngejauhin orang yang seperti ini. Tapi kalau kita kuat, saudara, boleh juga duduk. Boleh bareng-bareng duduk dan boleh ngajak dia untuk ikut kepada kita, mulai ikut sholat, mulai ikut jamaah, mulai ikut ngaji boleh kalau kita kuat. Allah yarham Kiai Hamim Jazuli Gusmi, mungkin bapak pernah dengar ya, Kiai Hamim Jazuli. Itu cerita-ceritanya udah masyhur. Kalau Gusmi itu dakwahnya jadi diskotik, dakwahnya di diskotik, ya kumpul bareng sama orang-orang itu. Ya tapi nggak ikut minum, nggak ikut ngapa-ngapain, enggak ya, tapi ngajak supaya orang-orang itu taubat, ngajak supaya orang-orang itu kembali kepada Allah. Yang seperti ini boleh kembali kepada niatnya, karena udah kuat tuh, yang begitu udah kuat. Jadi kalau api gitu ya, kalau api ya dia udah bener-bener terang lah, udah bener-bener terang, udah bener-bener kuat, mau ditiup angin kayak apa juga nggak bakal mati. Tapi kalau baru lilin ulang tahun lagi, kecil banget, baru kecil banget apinya, mau dekat itu wah mati bisa. habis gelap malah ikut-ikutan jadinya. Jangan. Kalau udah kuat, kira-kira imannya udah benar-benar kuat, ditiup apapun, godaan-godaan apapun akan goyah, boleh ngajak duduk atau duduk bersama orang-orang fasik. Itu boleh kalau imannya sudah kuat dan niatnya niat untuk dakwah, itu boleh. Sampai mujalasah tadi ya, wa mujalasatu ahlil bid'ah. Itu nomor berapa tadi? 15. Kemudian yang selanjutnya setelah mujalasah kita baca lagi teksnya. Wa lubsud dhahabi wal fiddati wal hariri aw ma aktsaruhu waznan minhu lirrajulil balighi illa khatamal fiddati wal khulwatu bil ajnabiyyati wa safarul mar'ati bi ghairi nahwi mahramin wastikhdamul hurri karhan wal istighfafu bil ulama wa bil imamil adili wa bi syaibil muslim. Ya sampai situ. Itu nomor ke 16 sampai nomor 20 itu.
Memakai emas, perak dan sutra yang kadar timbangannya lebih banyak bagi laki-laki yang sudah balik, kecuali cincin perak. Pakai emas, pakai perak, pakai sutra buat perempuan boleh. Buat laki-laki haram, kecuali cincin. Kalau cincin perak boleh. Kalau bukan cincin Ustaz, kalung misalnya nggak boleh. Bukan kalung, bukan cincin, tapi saya pengen minumnya gelas perak, nggak boleh, haram. Nggak buat gelas Ustaz, buat ini, buat sejadah saya pengen tahu sejadah emas itu gimana, atau sutra saya pengen tahu gimana rasanya sujud di atas sutra, haram, nggak boleh. Tapi kalau buat perempuan boleh, kalau buat laki-laki nggak boleh. Sutra, perak, kemudian emas itu haram untuk laki-laki. Yang diperbolehkan buat laki-laki itu hanya cincin perak, karena Rasulullah pakai cincin dan Rasulullah cincinnya perak, ikatannya perak. Selain itu buat laki-laki nggak boleh sutra, kemudian emas, mau dipakai buat baju atau pakaian di badan atau buat perhiasan nggak boleh. Buat pajangan di rumah juga tidak boleh. Saya pengen bikin pagar dari inian Ustaz perak, ada semua apa dari perak, haram hukumnya, nggak boleh. Kecuali kalau kadarnya campuran nih saudara, campuran dan kadar sutranya sedikit boleh. Punya kain kita atau punya baju ada tulisannya ini sutranya lebih sedikit, kadar sutranya cuma 10%, boleh pakai itu. Tapi kalau sutranya lebih banyak, misalnya kadarnya 60% sutra, selebihnya katun misalnya, atau selebihnya wol, nggak boleh kalau lebih banyak sutranya, tidak diperbolehkan. Kemudian 17, berduaan bersama wanita bukan mahram di tempat sepi. Berduaan bersama wanita bukan mahram di tempat sepi, ya pokoknya yang bukan mahram. Siapa itu yang bukan mahram? Kemarin udah sempat kita bahas. Yang bukan mahram itu yang halal kita nikahi. Mahram itu haram kita nikahi. Ibu ke atas mahram, anak ke bawah, cucu termasuk itu mahram, haram kita nikahi. Kemudian saudara kandung mahram, perempuan, saudara kandung, adik perempuan kita atau kakak perempuan mahram, haram. Kemudian mertua mahram. Nah, duduk bersama wanita yang bukan mahram itu hukumnya haram, atau berdua-duaan bersama wanita yang bukan mahram itu hukumnya haram. Begitu juga wanita berdua-duaan sama laki-laki yang bukan mahram hukumnya haram. Kecuali di tempat umum. Tempat umum bagaimana? Contoh ya, ini ada musola ya, di tempat umum dia di dalam musola atau di dalam masjid emang ada satu orang dan satu lagi ada perempuan, satu orang laki-laki, satu lagi perempuan. Karena di tempat umum dan udah jelas itu masjid buat ibadah, dia sholat berjamaah berdua boleh, nggak apa-apa. Habis sholat ya jangan ngobrol. Kalau sholat doang nggak apa-apa, tapi di luar itu tidak boleh. Di tempat yang sepi nih. Kalau dengan mahram boleh. Termasuk bukan mahram saudara, itu sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu termasuk yang halal dinikahi. Artinya kalau sentuhan juga batal dan juga halal dinikahi. Lah kita sama istri kita bukan mahram, tapi sudah jadi halal. Namanya halilah. Kenapa halal jadinya? Karena sudah akad, namanya akad nikah. Istri tetap bukan mahram tapi jadi halal sebab nikah. Karena dia bukan mahram tetap batal kita wudunya. Karena dia memang orang yang halal dinikahi. Kalau mahram tadi haram dinikahi, maka istri kita ini adalah bukan mahram, artinya halal dinikahi dan sudah nikah dengan kita maka halal. Bagaimana berduaan dengan bini di tempat sepi? Ya boleh. Bini ya. Di tempat ramai gimana? Tergantung. Di tempat ramai kalau menimbulkan fitnah jangan. Lebay banget sih bang. Udah tua juga udah bisa lihat. Kalau menimbulkan fitnah jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, kita pengen nyontoin sama anak muda nih, boleh. Pengen nyontoin sama anak-anaknya nih, engkong nih sama nyai, walaupun udah tua begini masih pengen nyontoin boleh. Balik lagi kepada niat. Berikutnya, perginya seorang wanita tanpa ditemani mahramnya. Perempuan keluar tidak ditemani sama mahramnya atau tidak ditemani
oleh suaminya, nggak boleh. Jadi harus dengan siapa? Dengan mahramnya. Siapa itu mahramnya? Ya boleh bapaknya, boleh saudara laki-lakinya, boleh anaknya, itu mahram. Harus dengan mahram. Kemudian mengambil buruh orang merdeka dengan paksa. Maksudnya mengambil buruh ini memerdekakan, menjadikan seorang merdeka sebagai pembantu, tapi dengan paksa. Artinya paksa, ya gajinya sekenanya aja, dianya nggak mau juga, ini orangnya nggak mau juga diajak kerja, tapi dipaksa. Kalau enggak, awas tuh ya, pokoknya harus bantuin di rumah gua. Dipaksa begitu nggak boleh, termasuk maksiat badan. Tapi kalau dengan senang hati, apalagi sepakat gajinya sekian, maka boleh, tidak apa-apa. Yang nggak boleh ini dengan paksa. Kemudian yang terakhir, merendahkan ulama, imam yang adil atau orang yang sudah lama masuk Islam, syaib istilahnya, nggak boleh. Jangan kita merendahkan ulama, apalagi ulama atau umaro, pemimpin adil yang kita nggak tahu cacatnya, nggak boleh kita rendahkan. Jangankan dua itu, orang biasa aja kalau dia udah masuk Islam nggak boleh kita rendahkan. Kalau kita rendahkan maka tadi termasuk istihza atau merendahkan orang muslim, termasuk maksiat yang sebelumnya ini, merendahkan derajat orang muslim. Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.